Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan bahas tentang tips affiliate marketing ya, agar jangan gagal gitu loh. Sekarang agar ya kalau gagal ya bisa dicoba lagi gitu. Agar jangan gagal gitu. Yang penting ya istilahnya biar sukses. Ya, kalau gagal pokoknya bisa coba lagi, tapi jangan putus asa atau menyerah gitu. Karena affiliate marketing ini kita itu ya untuk pemula biasanya mengambil jenis yang ini gitu, affiliate marketing artinya ngejualin barang produk orang dan kita dapat komisi kalau produknya laku. Jadi ada orang yang bikin produknya itu namanya vendor ya, dan ya kita minta izin untuk ngejualin produknya gitu, nanti dikasih link affiliate-nya, kita jualnya menawarkan link affiliate itu. Dalam hal ini kita bahasnya tentang produk digital ya, bisa berupa kursus, bisa berupa ebook atau video kursus atau software atau ya pokoknya barang digital lah yang tinggal download seperti itu. Di sini karena banyak pemula, ya seperti kita tahu ya pemula itu 99% gagal gitu. Ya pertanyaannya kalau udah gagal ya apa mau bangkit atau ya udahan gitu kan, itu aja gitu. Kalau gagal itu sebenarnya biasa karena apa yang namanya pemula masih belum paham, masih belum tahu ya seluk beluk atau medan pertarungan atau pertempurannya deh gitu. Nah, di sini Sirtiman ini pengen menunjukkan apa ya? Dulu ya. Jadi sebelumnya Sirtiman bagi dulu untuk menjadi affiliate marketing ini dibagi dua. Yang pertama orang yang udah pernah beli produk kita, tuh istilahnya kita jadi vendor, atau orang yang belum pernah beli produk kita. Nah, kalau kita misalnya pemula itu yang ya belum bisa bikin produk lah, tahapnya belum ke situ, ya mau nggak mau cari cari istilahnya cari traffic yang orang yang belum kenal, karena kalau kalau yang sudah pernah beli kan istilahnya udah jadi langganan ya, udah transaksi seperti itu. Nah, kalau belum pernah beli dan kita baru main di dunia online lah ya, affiliate marketing gitu. Jadi kita tuh ya harus ya kayak di sini ya produk Indonesia nih, apa marketplace produk digital Indonesia, dia ada produk terus kita bisa ngajuin jadi affiliate-nya. Di sini daftar affiliate tuh. Ini kebetulan produk dari Sirtiman ya, dan ya, di sini Sirtiman sebagai vendor gitu, makanya kalau ada affiliate marketing mau ngejualin ini ya silahkan daftar di sini gitu. Maksudnya ini bukan promosi tapi ngasih gambaran aja sih gitu. Nanti kalau misalnya harganya 50.000, komisinya 50%, dapat 25.000 seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya kan di sini untuk produk ini biar untuk pemula ini gimana biar laku gitu. Cari trafiknya kayak gimana? Ya kalau dulu kan zaman-zaman awal-awal internet bisnis online kan cari trafiknya benar-benar apa ya? Benar-benar situs-situs yang kelabu gitu, situs-situs yang ya namanya zaman dulu semua itu belum ketahuan ya mana yang dipercaya mana yang enggak gitu, karena emang semuanya baru mulai ibarat ya. Jadi yang perbedaan situs yang scam atau yang dipercaya ya itu lah yang membayar komisi ke ini aja ya, pokoknya bisnisnya bener deh gitu.
Juga untuk produknya sendiri ya, produknya benar-benar ya sesuai gitu, menjanjikan apa yang dijual, nggak cuma produknya cuma gimmick doang dan kenyataannya ya biasa aja, pas dibeli biasa aja, tutorial biasa, orang juga pasti kecewa gitu. Kalau produk yang biasa tapi dia dikemas dalam sales page yang gimmick, orang pasti akan kecewa gitu. Nah di situ kalau dulu sih, zaman-zaman dulu tahun 2010-an ya, ya masih banyak orang yang kejebur gitu. Cuma zaman sekarang kan ya orang mulai paham gitu. Orang mulai paham dan ya jadi lebih lebih milih lagi, terus membuat produk juga harus membuat produk yang benar-benar yang bagus lah gitu. Nggak cuma jualan doang, jual terus udah gitu. Nah di sini Sirtiman ini biar berhasil ini ya cuma cuma satu ya. Ini kan sebagai untuk pemula ya, ngambilnya yang belum pernah beli istilahnya. Pengunjungnya, trafiknya dari orang yang belum pernah beli gitu. Ya karena emang pemula dan belum tahap vendor, belum tahap membuat produk, masih gimana cara dapat duit online. Nah disitulah banyak orang yang pada stres, pada mati, pada apalah gagal, pada bertumbangan gitu. Ini nyari duitnya gimana sih? Padahal enak banget gitu. Jual 50.000, komisinya gede, 50%, 25.000, itu aja kan. Kenapa susah gitu. Nah di sini yang jadi kendala tuh biasanya ya selain ini ya. Pertama itu sistemnya ya. Yang namanya affiliate marketing, bisnis kita tuh harus punya sistem gitu. Kalau sistemnya nggak ada, ya kita tuh ibaratnya ya browsing doang lah ibaratnya gitu. Main-main doang lah, bukan bisnis. Ya mungkin ya kalau kalau pemula itu ya belum kepikiran sih bikin sistem, taunya share link di sosmed atau apa dapat komisi seperti itu gitu. Nah di sini ya banyak yang ya macam-macam lah, punya bikin website yang cuma majang link afiliasi doang, orang berharap orang akan beli. Ya di situ masih apa, Sirtiman bilangnya pondasinya masih kurang kuat gitu loh. Makanya di sini di video ini dijabarin deh gitu. Ya kalau bisa kuatin pondasi dulu, sistemnya ya diperkuat, dipersolid gitu. Sistemnya apa sih gitu. Kalau kalau kita belum punya pembeli, saya pemula, itu tuh kita harus apa ya, harus benar-benar jitu gitu loh, nggak bisa ngandalin ya. Kadang kalau cuma dari web, orang ke web sekali terus beli, itu tuh peluang itu sangat tipis sekali gitu loh. Jadi terus gimana gitu, kayak di channel YouTube bikin review terus orang beli, itu tuh peluangnya sangat tipis sekali gitu. Ya caranya adalah bikin satu sistem ya. Kalau dulu emang Sirtiman ya coba-coba ya sistem. Umumnya tuh orang sistemnya namanya lead magnet ya, lead magnet seperti ini. Jadi dia bikin halaman lead magnet ini dan orang kasih data, kasih nama, email, atau download sekarang atau gimana. Nah kita apa tuh eh imbalannya kita dapat dapat langganan atau dapat list atau dapat audiens lah seperti itu. Jadi di sini ya kelihatan ya, kita sharing sesuatu, imbalannya kita dapat langganan, istilahnya kita dapat follower atau kita dapat murid ya, seperti itulah ya. Kalau di dalam dunia bisnis online tuh kalau ini ya jadi muridnya lah kalau masuk list seperti itu gitu. Nah di sini yang jadi permasalahan kan untuk bikin sistemnya ya, terutama lead magnet itu gimana gitu. Ini ya kendala dulu Sirtiman, kalau nggak ketemu ini juga susah. Dan setelah ketemu pun kalau cara yang biasa juga ya hasilnya ya biasa-biasa aja gitu.
maka perlu ada tahap menengah dan selanjutnya deh gitu. Ini kalau cuma bikin lead magnet aja, halaman penjualan aja kita bisa gitu. Kayak masih ada nggak ya? Ini udah error. Lead magnet. Kalau di PLR apakah ada lead magnet? Sebentar dicari dulu. AIM itu yang tadi ya. Mini sense squeeze page. Oh ya. Squeeze page-nya kita buka. Nah, seperti ini. Ini sistemnya ini. Seperti ini. Jadi kita kasih report ya, kasih report atau apalah, panduan PDF atau tips. Cara di sini contoh aja nih ya, cara dapetin duit otomatis istilahnya. Nah, di sini juga untuk squeeze page juga kita harus bikin ya highlight header dan sub headernya, dan ini apa yang mau didapat juga ini kode opt-innya ya, ini ngambil dari autoresponder biasanya ya. Autoresponder ya ini di get response ini dia ngambil formnya gitu untuk ditaruh di sini. Nah, di sini ini ya inilah ya, mungkin untuk yang orang-orang yang udah tahu gitu, cuma masih skeptis. Kadang mikir ini kalau gue masukin, gue pernah dapet akan ditawarin produk-produk yang lain gitu. Nah, di sini dia masih apa ya, cara pandangnya tuh masih belum paham banget sih sebenarnya di situ. Jadi kesannya dia serasa jadi apa ya, benar-benar jadi sapi perah seperti itu ya. Nah, di sini yang dilihat baru sekadar halaman halaman ya, dari sistemnya kulitnya doang deh gitu. Yang ini kan kita harus, yang membedakan kan kita harus paham apa isinya itu. Kalau di sini ditawarin panduannya kayak gimana, apakah bagus buat kita, terus nanti kita dapatnya seperti apa, terus biasanya kalau habis ini kan kita langganan ya, dikasih tips, kasih ebook kita langganan gitu, atau nonton video dikasih video kita langganan, nanti ditawarin ya, di situ kesempatan kita untuk membina hubungan gitu, bukan cuma jualan gitu. Banyak kan yang nggak paham, mereka paham masalah sales page, squeeze page, tapi buat jualan doang gitu, maunya duit doang, otaknya duit doang gitu. Jadi banyak yang unsubscribe, unfollow atau apa istilahnya karena gitu. Karena ya di dalamnya itu dia cuma jualan doang gitu. Ya karena emang levelnya beda-beda ya. Kalau orang yang udah istilahnya kaya, guru, udah banyak jadi vendor, laku banyak, apa yang beli banyak, audiensnya banyak, listnya banyak, itu dia udah nggak mikirin membina hubungan lagi, pokoknya jualan aja lah, kalau keluar dia juga nanti bikin produk lagi dan yang beli banyak lagi, seperti itu gitu. Nah, untuk pemula kan ya nggak bisa kayak gitu. Pemula tuh harus benar-benar apa ya, bikin orang yang di list ini benar-benar kenal sama kita gitu, benar-benar ya, kalau bisa ya benar-benar pribadian kita harus tampil, diinjek di situ gitu. Banyak yang jual paket-paket lead magnet kan cuma ya sekedar bahan mentahnya aja. Nah, di situ ya kita harus masukin karakter kita. Ya awalnya dari foto, dari situs kita apa, terus ya, cara gaya kita nampilin panduannya seperti apa, seperti itu.
jadi orang tuh kenal gitu. Nah, dari satu pengunjung, satu traffic yang gabung istilahnya jadi langganan kita masuk ke list. Nah, di situ kita jadi dapat audiens, kenal semakin banyak, semakin luas, semakin besar peluang kita untuk jadi affiliate marketing. Kalian mau jual apa aja bisa, mau nawarin produk affiliate apa aja bisa, itu asal orangnya udah kenal gitu. Dan win-win situation biasanya sih kalau mau beli produk affiliate sama gua nih, gua kasih bonus. Nah, bonusnya ini ya, bonusnya nggak cuma barang aja, kalau bisa ya masuk ke grup khusus, masuk ke ya circle-nya dia deh, komunitas, entah itu masuk ke grup WhatsApp, masuk zaman dulu belum ada WhatsApp ya, masuk ke zaman sekarang mungkin ya dapetin jadwal Skype seperti itulah ya, jadi orang tertarik, jadi ketemu langsung sama kita gitu. Ya, nggak cuma beli terus ya udah gitu, kita dapat komisi terus dia nggak dapat apa-apa, tuh juga orang juga kan ya kurang tertarik. Nah, kalau ada seperti itu, ya kenyataannya sih banyak sih yang pada jualan, vendor-vendor orang udah beli tapi ya dibiarin aja, justru mereka jual yang lebih mahal lagi biar orang yang setia sama dia ngikut ya, seperti itu ya. Sebenarnya sayang gitu, banyak orang berharap dia lebih sharing lagi, dia lebih ya lebih apalagi lebih ya lebih berfaedah lagi lah gitu. Nah, di sini Sirtiman ya anjurin kalau untuk dari sales funnel, dari sales pages, sales funnel ya, istilahnya sales funnel ya sistemnya itu. Cuma jangan sales funnel yang standar ya, kayak yang standar kan kayak ada free report, terus halaman squeeze page ini, terus dapetin opt-in formnya dari autoresponder mana, terus di dalam email follow up dari autoresponder juga ya. Sebenarnya udah di sini Sirtiman pernah jual paketan sales funnel seperti itu ya. Dari pertama e-booknya ini bisa diedit, terus ya, lembar kerjanya ya, contreng, mind map petanya, sumber-sumber informasi, entah itu ya, informasi tentang topiknya apa. Nah, di sini juga dibuat mini page itu halaman penjualan ya. Nah, kalau tadi squid page ini yang untuk ngasih menarik jadi langganan lah ya. Kalau halaman mini page itu memang halaman buat jualan ya. Di sini harus ada tombol, entah itu buy button atau add to cart ya, artinya orang kalau klik ini membeli gitu. Nah, ini dibikin seperti ini. Nah, ini template-nya sebenarnya udah ada, tinggal beli produk ini. Ini sales funnel yang normalnya deh gitu. Squeeze page, giveaway report nih, reportnya yang tadi. Reportnya kan ini cara dapat tool-tool yang bikin pendapatan jadi otomatis. Nanti kita kasih ini panduannya di sini. Grafik pendukungnya, kalau mau promo di sosmed juga ada, ukuran berapa aja, 300 kali berapa, 100 kali berapa. Cover bukunya juga ada, tuh cover buku. Jadi benar-benar main affiliate marketing ya harus bikin sales funnelnya matang ya, dari grafiknya, dari halaman websitenya, halaman webnya, halaman web penjualan juga. Di sini Sirtiman bikin yang paling penting ya, email follow up. Tuh, email follow up. Di sini juga ya kayak pertama masuk kita kenalan dulu, welcome email, dan lanjut ke email kedua diingetin yang pertama kita ketemunya gimana, seperti itu. Di sini juga ada artikel ya, artikel untuk dijadiin blog atau dijadiin video
dan ada bonus-bonus produknya yang 3 kali dari yang kayak dibeli, seperti itu. Jadi bikin orang menarik. Jadi orang beli dapat bonus, dapat sales funnel. Nah, di situ baru sekedar standarnya aja gitu loh. Mungkin kalau mau tingkatin lagi, dia bikin blognya yang otomatis ya sesuai dengan temanya. Kita semua bisa dapat kok dari sini gitu. Yang blognya otomatis, atau bikin channel YouTube yang gampang lah istilahnya ya. Kalau bikin video kan emang otomatis ya bisa, cuma kan ya kurang bagus hasilnya. Nah, di sini kalau Sirtiman selalu menginjek sama profil Sirtiman ya, entah itu dari profil YouTube atau dari profil Lapak di Gigs. Kenapa sih Lapak di Gigs? Lapak di Gigs ini orang bisa ngeliat profil kita nih. Ya, di sini ada rating. Jadi orang udah nggak usah dibahas lagi dah, udah kelihatan ratingnya di situs ini seperti ini. Terus dia jual produk-produknya apa aja, ya seperti itu. Jadinya orang di dalam ya sales funnel tadi, salah satunya email follow up itu ya jadi kenal, jadi percaya, ya jadi beli gitu. Itulah yang membedakan kita pemula dibanding cuma promo di blog doang, atau promo di YouTube doang, atau promo di Facebook doang, seperti itu. Nah, di sini bisa kita kuatin, solidin pondasinya ya, terutama sales funnelnya. Sales funnel system istilahnya ya. Makanya di sini diajarin membuat produk, bikin duit otomatis dengan sales funnel system ini. Dan bedanya apa kalau ala Sirtiman itu diajarin menginjek sama kepribadiannya. Jadi kita benar-benar orang nih, benar-benar ngeliatnya, oh ini orang ternyata emang udah istilahnya, meskipun masih baru setahun 2 tahun berkecimpung di dunia komunitas inilah gitu. Positifnya kan di sini aja udah dari 2010 gitu, gabung ke situs yang ini. Nah, sampai sekarang seperti itu. Nah, di sini ya semakin lama ya semakin terpercaya lah gitu. Kayak di YouTube channel aja, Sirtiman 10 tahun yang lalu udah bikin video gitu, meskipun jarang-jarang. Ya cuma orang kalau udah paham videonya tentang ini sama produk yang tadi, automated itu berhubungan, dan itu semakin terpercaya. Itu di Indonesia juga segala sesuatunya mungkin diterjemahin dalam bahasa yang ya bahasa Indonesia lah gitu. Ini produk juga pengen sih terus diupdate ya, versi 2 sampai versi 4, biar lebih mudah dicerna, biar lebih cespleng buat yang beli gitu. Jadi nggak cuma jualan produk terus udah laku gitu. Nah, itu Sirtiman nggak pengen seperti itu. Pengennya produk itu tuh benar-benar berguna orang bisa menghasilkan gitu. Ya pokoknya jangan sampai ya, walaupun terutama orangnya kalau nggak yakin, oh kalau sistemnya kayak gini gue aja merasa gue bakal dibanjirin sama promo. Nah, itu dari awal juga sebenarnya kurang tepat gitu. Masalah promo, kita juga jangan ngeliatin ini bukan jualan doang tuh. Ini kita tuh ya membangun bisnis ini ya, kita selling juga ya, semua seimbang gitu. Jangan terlalu berat jualannya, sharingnya jarang, pelit ya, orang juga kan paham ini orang kok jualan mulu gitu. Jadi kayak oversell, orang juga paham. Kalau di sini kan Sirtiman ya seperti ini, bikin konten yang bikin orang ya paham. Ya terutama ntar dulu ya. Banyak yang apa sih, kadang kalau pemula itu mendikte gitu. Pemula itu mendikte. Apa sih, kayak merasa apa ya? Kayak manja gitu. Saya pemula, saya
saya pengen sukses, cuma jadi kayak Sirtiman harus ngikutin dia gitu. Nah ini nggak bakal sukses gitu. Kalau kalau mau sukses ya ikutin cara Sirtiman. Gitu. Apa yang Sirtiman bilang ikutin gitu. Kalau Sirtiman ngikutin dia mendikte, yang ada dianya nggak bakal sukses. Terus Sirtiman juga buang-buang waktu gitu. Kadang orang kan ada saya pemula kan nggak tahu apa-apa. Ya kalau Sirtiman mau kursus silahkan. Cuma banyak yang kursus pada ngeluh. Ini kalau bisa bantuin kan dari benar-benar dari A sampai Z. Nah itulah kalau udah mulai mendikte seperti itu udah nggak bisa gitu. Karena apa? Kalau untuk segala sesuatu yang udah di internet kan itu udah mudah itu kayak di YouTube cara bikin ini, cara bikin itu kan udah mudah gitu. Itu kan bisa dipelajari sendiri lah gitu. Kalau kayak gitu masih minta diajarin lagi, dicebokin lagi ya susah gitu. Di sini ya emang Sirtiman nggak mau manjain kayak gitu, nggak membiarkan hal itu terjadi gitu. Karena ya itulah yang membedakan apa ya pebisnis online yang sukses sama yang enggak gitu. Kalau cuma kena kayak seperti daftar daftar akun aja istilahnya dia nggak mau berusaha gitu. Sedangkan Sirtiman nih istilahnya waktu dan ilmunya siap ngasih, cuma bagian yang jangan yang pemula seperti itulah. Itu akan menghambat waktunya juga, dianya juga rugi, Sirtiman juga rugi gitu. Kalau mau ya ikutin cara Sirtiman, ya waktunya kita Sirtiman dari tengah ke atas juga siap gitu. Cuma kalau harus dari bawah lagi, ya waktu Sirtimannya lama gitu loh. Sedangkan dianya juga apa dia sabar gitu loh kalau dari bawah lagi. Nah itu kan kalau cuma untuk belajar sendiri kan ya kalau segala sesuatunya dalam bahasa Inggris daftar di Facebook atau apalah ya bisa cari Google Translate lah gitu. Kayak Google Translate masa harus diajarin lagi sih gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau kayak apa ya beli handphone masa harus diajarin lagi sih mencetnya ini itu gitu. Ya kadang ya harus paham beli handphone ya harus siap kalau pindah data segala macam, jadi harus kalau nggak bisa mendingan nggak usah beli handphone gitu aja gitu. Ya ini emang kejam, cuma ya inilah yang mendidik gitu. Kalau pemula minta mendikte gitu. Ini nggak mendidik gitu. Yang ada kita memanjakan, yang ada dianya nggak jalan di tempat, segala sesuatunya jadi kemauan dia, sedangkan kemauan kita nih pengen dia sukses gitu. Kalau dia masih main-main di area zona nyamannya dia, kita tegesin kalau yang ada di internet, kalau bikin akun kayak akun Google, akun YouTube, itu semua udah ada, itu banyak yang bikin channel-channel itu gitu. Kalau dia masih nggak mau nonton channelnya dan belajar juga, ya itu buat apa juga gitu loh ke tahap selanjutnya, jadinya lama gitu. Kalau dia nggak tahu ya kalau nggak tahu baru tanya, jangan belum minta dari A sampai Z. Nah itu kan jadi kayak apa sih, kita disuruh nyebokin itu, kita mentor pengen disukses tapi kalau minta disuruh nyebokin gitu ya itu ya ntar dulu. Makanya di sini ya harus emang harus banyak yang harus diluruskan sih kalau bisnis online yang mau berhasil tuh emang harus ya pertama ya harus keras sama diri sendiri sih ya, kayak ngelihat ini nanti gue ditawarin promo-promo gue ntar duitnya habis disuruh beli, nggak ada yang maksa juga gitu. Kalau kita nggak beli juga nggak ada masalah kan gitu. Semua kan pilihannya dia, cuma permasalahannya kalau dia mau bikin sukses di affiliate marketing ya kalau nggak mau cara ini atau cara dia ya terserah gitu loh. Cuma kan kalau ikut cara Sirtiman udah sukses gitu. Sirtiman udah sukses dengan cara ini kayak analitik. Ya ini kayak dulu pernah menjual ribuan dolar
di Fiverr juga udah ada ribuan dolar seperti ini. Ini udah dapat ribuan dolar ya. Ya seperti itulah, ini udah cara yang udah sukses gitu. Sedangkan mereka kalau pemula mau ngedikte pakai cara yang mana gitu. Yang ada sirtimannya bingung kalau didikte. Kalau untuk YouTube ya di sini sekali lagi ya, kadang orang apa ya, kejebak sama cover gitu. Di sini dilihat emang ya ininya dikit banget sih gitu. Subscribernya dikit. Berarti kan emang ngelihatnya kan ya nggak seramai channel-channel kayak game ini yang udah jutaan jutaan subscriber, atau channel-channel tips-tips panduan YouTube jutaan subscriber gitu. Di sini emang materinya beda gitu. Materinya ya nggak yang pemula-pemula ini, emang nggak pengen sih cuman kayak gitu. Kalau pemula kebanyakan ya bikin aja lah di sana gitu ya, mungkin sesekali bikin lah gitu, kalau emang waktunya ada dan lagi mood gitu. Cuma kalau pengennya sih langsung aja kayak awal-awal dulu sih teman, langsung bikin autoblog klik blank, langsung bikin autoblog Amazon seperti itu gitu. Jadinya jadinya kan jadi ya ya emang untuk pemula ya harus paham dulu. Kalau bikin autoblog Clickbank ini kita harus daftar Clickbank, harus banyak yang dilakukan, harus dapetin link Clickbanknya, harus harus paham niche produknya apa, harus paham komisinya berapa, paham saingannya gimana. Ya pokoknya di Clickbank kan dulu ada sistem, ya itulah, ada saingan, ada penjualannya berapa per bulannya, penjualan rata-ratanya berapa, ya pokoknya ada data-datanya, itu harus paham semua seperti itu. Juga kalau untuk konten yang autoblog Amazon ini, kita bikin toko Amazon ya, ini kita harus daftar di Amazonnya. Di Amazonnya juga nggak bisa main daftar register Amazon.com ya. Untuk ini kan kita harus jadi affiliate, masuk program affiliate-nya dulu gitu kalau ngejualin barangnya gitu. Nah di sini ada lagi AWS, nah itu daftar, nanti dapat Kiki affiliate, baru nanti diinjek ke blog yang ini seperti itu. Nah kalau untuk jualan produk ini pun ya harus banyak yang dilakukan. Kayak jualan produk begini harus banyak yang dilakukan gitu. Produknya ini harus benar-benar apa sih, benar-benar terrealisasi gitu. Mesin duit otomatis sih benar-benar ada gitu. Kalau di dunia offline istilahnya ada apa, kripto yang butuh kartu VGA untuk yang ngasilin duit otomatis. Nah, kalau di Sirdeman ini cuma pakai autoblock istilahnya, ya berupa barang digital sih ya, autoblock. Paling beli domain hostingnya seperti itulah, nggak beli produk yang berupa kartu VGA ya. Makanya nanti akan dibuat khusus deh tentang nanti apa sih, mining melawan autoblock gitu. Kayak biar seru gitu, jadi paham orang kalau cari duit tuh. Kalau pakai mining kan modalnya gede gitu, harus beli-beli VGA card yang mahal. Kalau pakai autoblock itu ya nggak harus mahal sih, paling domain hosting sama pluginnya udah gitu. Ya selebihnya kalau ini ya cari traffic, modal cari traffic ya, itu masing-masing gitu. Itulah untuk kelipatannya udah jelas autoblog lebih banyak karena dia bisa injek ke banyak sosial media, macam-macam lah itu. Kalau mining gitu kan cuma ngandalin banyaknya kartu VGA aja, nambah lagi listriknya nambah seperti itu. Kadang dia tempatnya kurang, sewa tempat pakai AC, bayar listrik lagi biar suhu ininya adem, komputernya adem, pakai AC, bayar listrik lagi. Jadi seperti tadi ya, untuk sales funnel biar affiliate marketing sukses, nggak gampang gagal gitu.
kita harus punya sistem sales funnel. Dan di sini sistemnya ini meskipun Sirtiman udah kasih share ya, ini beberapa istilahnya 10 bagian aja untuk sales funnel, tapi Sirtiman tetap kasih rekomendasi diinjek sama profil pribadi gitu. Entah ini di sini Viper, situs ya pokoknya situs yang lain lah gitu. Jangan situs yang terpercaya. Kalau punya web sendiri silahkan gitu. Di sini Sirtiman juga ada web, cuma ya ini contohnya di channel YouTube seperti ini. Channel YouTube jadi orang udah paham, oh ini dia upload videonya orangnya mukanya kayak gini, isi videonya apa aja. Ini kalau bahasa Indonesia pun nggak masalah, mereka bisa bisa cari terjemahannya sendiri, yaitu urusannya dia deh gitu. Nah begitu juga kita kalau mau memulai ya mulai dari yang bisa aja. Kalau main di luar di luar negeri, bahasa Inggris terus manfaatin Google Translate segala macam. Ya, zaman dulu sih Sirman udah bilang kalau nggak bisa bahasa Inggris ya, ajak anak SMP atau SMA aja terjemahin seperti itu. Ya pokoknya jangan bingung gitu aja lah. Kalau masalah kursus sama Sirman juga jangan bingung. Kalau Sirman bilang belajar di tempat ini, belajar di YouTube, kalau cuma bikin ini ya belajar aja gitu loh, ikutin gitu. Nah itu dia, jangan mendikte. Kalau mendikte nggak akan berhasil. Itu formula yang Sirman nggak suka kayak gitu. Banyak orang ya, kadang Sirman sendiri merasa sih kalau dalam situasi kayak gitu pengennya diajarin A sampai Z lah biar fokus nggak kemana-mana sama dia aja gitu. Cuma ya nanti masalah waktunya gitu. Kalau belajar ini waktunya pasti lama. Apa dia mau sabar gitu, apa dia mau 8 bulan cuma belajar kayak gituan doang biar dia paham. Dan itu kuncinya dia harus istilahnya digebuk biar apa ya, biar dia serius belajarnya gitu aja deh gitu. Kalau nggak serius ya nggak belajar, malah kadang kalau orang dikasih tahu sekali juga belum tentu ini gitu. Harus digembleng lah istilahnya. Kadang ngegembleng itu kalau untuk apa ya, ya mental orang sih kadang baru diomongin kayak gitu udah baper kendor gitu. Gimana mau sukses usaha gitu. Sirtiman dulu boro-boro nggak dapetin itu semua gitu. Belajar dari yang benar-benar ya pengalaman gagal itu udah biasa lah. Gagal setahun 2 tahun baru mulai lagi. Ngumpulin modal, moodnya juga, keberaniannya itu biasa gitu. Itu biasa aja, orang beda-beda. Mungkin dari dulu sampai sekarang sukses besar tambah besar. Kalau Sirtiman gagal, ini rezekinya beda-beda gitu aja. Jangan disamakan. Yang jelas ya di sini bisa dilihat ya segala sesuatu ini real gitu loh. Kalau segala sesuatu ini real berkesinambungan juga bisa dimanfaatkan. Dan kayak membahas tentang duit otomatis aja di mana ya, di sini juga Sirtiman bikin produknya ini gimana caranya gitu loh, biar orang tuh punya mesin duit otomatis gitu. kalau masalah kalau masalah nggak percaya percaya apa nggak percaya udah nggak mungkin ini deh. Ini bisnisnya beneran itu, Sirtiman sendiri udah dapat duit itu. Nggak percaya alasan apa gitu. Permasalahannya kan gimana biar mereka bisa bisa paham dan bisa merasakan kesuksesannya dari sini gitu. Kalau cuma percaya aja mah ya istilahnya nggak percaya nggak apa-apa, yang penting dapat duit deh gitu. Yang penting ya paham sih. Kalau udah paham ya udah pasti ini udah pasti lebih mudah lah gitu. Di sini kan ya contohnya ya, ya kalau membahas tentang ini sebenarnya udah ada videonya sendiri ya, review dalamnya seperti apa. Nah, ini kan yang membahas tentang sales funnelnya. Ini sales funnel semua mengarahnya ke sini. Kayak ke ini juga membahas tentang plugin di YouTube juga ini
plugin juga, plugin WordPress semua berhubungan, pokoknya semua berhubungan. Nah di sini yang perlu ditekankan ya, sebelum main affiliate marketing tuh benar-benar harus paham, soalnya jalurnya emang tadi jalur vendor atau jalur non vendor gitu. Kalau vendor itu otomatis dia lama bikin produknya, riset sana sini, bikin outline segala macem, tes pasar, review, sebar ke orang, minta respon segala macem, produknya udah di launching. Nah, dia dapat pembeli itu cepat gitu. Sedangkan kalau vendor biasanya ada calo-calo yang udah kenal, udah calo-calo yang ngejualin lagi, anaknya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai calonya affiliate marketing, ini harus berjuang biar dipercaya sama vendor. Semakin banyak laku vendor, semakin happy, semakin seneng. Kadang komisinya bisa ditambahin, kadang mau approve produk apa aja langsung otomatis di approve. Udah lihat vendornya, oh ini langsung di approve seperti itu. Kalau nggak kenal, takut, apalagi dari affiliate dari Indonesia, apalagi dari Afrika. Itu bukannya rasis, tapi rata-rata mereka tuh, apalagi Indonesia ya, di Indonesia tuh lebih banyak orang cari freelancer ya daripada affiliate-nya gitu. Ya masih belum banyak lah, vendornya juga belum banyak, meskipun ya zaman dulu ya banyak yang main di AdSense, main di Amazon, main di ClickBank, cuma tetap aja sampai tahun ini masih banyak yang gaptek gitu. Makanya dengan channel ini diharapkan ya, sumber daya manusia di Indonesia itu lebih, khususnya dalam hal survive, cari uang dari online ya, nggak ngandelin kerja yang ya gitu deh, yang dibayar seadanya. Kalau di sini kita bisa melipat gandakan dengan skill yang bisa didapat deh gitu. Di online juga banyak, kayak bikin YouTube, bikin akun Fiverr, bikin JPSU, jualan diratakan, bikin sales funnel sendiri seperti itu. Itu banyak pilihannya gitu. Atau jual beli website, atau sewain blog untuk klien seperti itu. Banyak ininya deh, banyak peluang-peluang dibanding di offline yang sekarang tahu sendiri, habis pandemi perusahaan-perusahaan pada susah itu. Banyak yang dibatasi, ekspor di iniin ya, segala macem lah. Makanya orang larinya ke online semua. Nah ini dimanfaatkan sales funnelnya, sistem sales funnelnya diperkuat. Mau jualan affiliate silahkan. Nah prosesnya seperti itu. Kalau affiliate udah laku banyak, kita dikenal, nah, kita bisa mulai membuat produk dari berdasarkan apa yang kita dapat ya. Ini Sirtiman kalau kayak gini kan, Sirtiman udah bisa mau bikin produk ya, apa yang didapat orang kan paham, oh begitu caranya gitu. Kayak diratakan dulu sebenarnya ini ngetes tahun 2020 ya. Tahun 2020 ini ngetes. Tanggal upload ini laku 9. Sebenarnya ini udah bagus, kalau diterusin udah bagus gitu. Cuma ya karena ini berupa ngetes aja gitu. Makanya tahun 2023 ini, setelah berapa tahun ya, 3 tahun baru rencana mau diaktifkan kembali gitu. Ya karena dari awal sebenarnya udah bagus, tinggal ya masalah waktu, mood, dan ininya aja sih itu. Kalau untuk sharing ilmu jualan produk seperti ini pun Sirtiman bisa gitu. Dan ini benar-benar produknya ya bener gitu, produknya bener gitu. Bukan bohong-bohongan mesin duit otomatis, itu bukan cara-cara yang ilegal, bukan. Ini benar-benar mesin duit, bukan mining ya, bukan mining malah yang ada ngabisin duit, beli hardwarenya mahal seperti itu. Beli PC, beli VGA card, belum listriknya itu mahal seperti itu.
Nah, di sini silahkan kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar ya, ketik aja. Juga jangan lupa jempolnya kalau misalnya sedikit dari apa yang dibahas di sini bisa paham. Ya di sini Sirtiman paham sih untuk ini, emang materinya tuh ya nggak, bukan untuk pemula sih kalau gini ya, meskipun ngasih tips buat pemula, cuma untuk pemula pasti nggak mudah, kesulitan mencernanya gitu. Makanya di sini ya silakan aja tanya pelan-pelan. Ya, mungkin Sirtiman nanti mau dibuat video berdasarkan pertanyaan biar jadi lebih mudah gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Goodbye.